Halo teman-teman, di video kali ini gue akan bahas apa aja sih bedanya antara HJC C91 dan HJC I90. Dua-duanya sama-sama HJC, dua-duanya sama-sama helm flip up. Apa aja ya bedanya? Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Antonius Rangga di RC Video. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas apa bedanya kedua helm ini di depan gua ya. Jadi depan gua ini ada HJC C91, ada juga di sebelah gua HJC I90. Nah, dua-duanya sama-sama dari brand HJC. Dua-duanya juga sama-sama helm flip up gitu ya. Jadi apa sih bedanya selain harga apa segala macam? Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Nah, yang pertama, gue akan bahas sebenarnya kedua helm ini menggunakan material shell yang sama, yaitu advance polikarbonat. Nah, yang membedakan dari kedua helm ini, walaupun bahannya sama, itu adalah sertifikasi yang sudah diterima, gitu ya. Jadi kalau misalnya, bukan misalnya, jadi kalau si HJC C91 ini, dia sertifikasinya itu hanya di OT aja. Ya, hanya di OT. Sedangkan kalau untuk I91 dia sertifikasinya itu sudah di OT dan ECE 2205 gitu. Jadi sudah ada peningkatan lah dibandingkan si C91 ini. Ya, walaupun sebenarnya bukan mana yang lebih lama mana yang lebih baru sih peningkatan, cuman memang yang ini sertifikasinya ada lebih, yaitu ECE 2205. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin apa sih perbedaan DOT dan ECE, boleh teman-teman coba cari. Beda itu sebenarnya ada di beberapa titik sih, kayak titik-titik yang dites dan gitu-gitulah ya. Nah, yang ngebedain lagi adalah shell untuk kedua helm ini ya. Kalau C91 ini hanya tersedia dalam 2 buah shell, jadi size-nya adalah XS sampai M ya, lalu L sampai double XL. Nah, itu shell kecil dan shell besar. Nah, sedangkan kalau I90 itu dia punya 3 shell. Jadi biasanya XSS, M sama L, lalu XL sama double XL. Jadi I90 ini bisa memberikan apa ya? Perpaduan yang oke lah gitu. Nah, badan dengan shell helmnya ya. Jadi kalau di I90 ya, I90 HJC itu bilang kalau di helm ini ada namanya ACS ya, atau Advanced Channeling Ventilation System. Jadi dia ngambil apa namanya dari teknologi dari MotoGP gitu kan, bagaimana mendapatkan helm dengan ventilasi yang baik. Itu jadi kalian bisa lihat di bagian atas ini ya, ini bisa buka tutup dan lumayan besar ya kan. Terus di belakangnya itu exhaustnya juga terlihat. Nah, ini ada 2 exhaust sport. Jadi memang di dalamnya itu ada pergerakan udara yang dia akan keluar gitu tanpa ada penghalang di tengahnya. Jadi HJC mengklaim kalau helm ini adalah salah satu helm yang paling adem untuk di kelasnya. Nah, ini juga bagian depan, kalau kalian bisa lihat juga ventilasinya itu lumayan besar juga, garis gini ya. Terus dia posisinya, ngalirinnya itu ke atas. Jadi ke bagian visor sini, ini ada, kalau kita buka ini ada bolongannya di depan nose guard. Nah, dia ngalirinnya ke sana gitu ya. Nah, sebenarnya
kalau untuk ventilasi mungkin ini memang lebih superior lah ya, lebih superior. Tapi HJC C91 juga dia sebenarnya di bagian atas ini itu juga sudah ada ventilasi yang bisa dibuka tutup, ya kan. Terus exhaust portnya juga sebenarnya ada juga di belakang sini ya, ada di belakang sini. Nah, cuman yang membedakan adalah di bagian atasnya C91 ya, itu ada mekanisme untuk buka tutup visor gitu. Jadi mungkin ada pasti ada pengaruh lah terhadap ventilasi di bagian atas, karena kan memang dia kalau namanya mekanismenya di sini gitu ya, masuknya dari sini, ventilasinya pasti akan ada ya, entah nyebarin atau gimana lah. Cuman kalau di I90 itu mekanisme visornya itu ada di bawah. Mekanisme double visor ya, itu ada di bawah sini. Nah, ya jadi dia tidak mengganggu ventilasi bagian atasnya gitu. Terus yang beda lagi itu visornya beda. Kalau yang ini dia cuman ada di samping sini aja bukanya ya, di sebelah kiri. Dan dia ada beberapa klik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 klik. Kalau ini, kalau i90 itu bukanya bisa kanan kiri nih, karena dia ada pegangannya dua kanan kiri. Dan ini sebenarnya ada kliknya tapi nggak terlalu ngeklik yang klek kayak si C91. Jadi dia buka, terus atasnya tuh ada sih dikit tapi nggak terlalu berasa. 1, 2, 3. Nah di tengah-tengah nih nggak terlalu berasa nih. Ini cuma ada di ngelok ke bagian atas sama pas nutup. Itu jadi perbedaannya juga ada di visornya ya. Untuk bukaannya nih caranya sama. Ini di bawah ada tombol warna merah, jadi ditarik ke arah luar. Ini dua-duanya udah sama-sama gampang ya. Ini kalau yang C91, ini yang I90 juga sama. Nah, perbedaannya minor sebenarnya. Ini ada, jadi kalau yang C91 itu ada frame lagi ya, bagian sini nih ada framenya, ikutan kebuka ke atas. Sedangkan kalau I90 itu clean bagian visornya aja ya gitu yang keangkat, seakan hanya bagian visor dan moncong depannya aja yang keangkat. Itu. Kalau ini dia ya ada framenya lagi di bagian depannya. Itu ya. Nah, itu perbedaan berikutnya. Terus kalau helmnya dua-duanya udah sama-sama pakai double D-ring juga. Ya. Udah sama-sama pakai double D-ring. Lalu di i90 itu sudah ada apa ini namanya, chin guard. Ya, chin guard untuk langsung dipasang di helmnya gitu. Jadi nih, ini kalau kalian lihat ya. Ini C91 ya. Ini tuh ngeblong aja, kosong. Nah, kalau di i90 itu ada semacam kulitnya gitu loh. Dan itu bisa dipasangin chin guard tambahan untuk ngehalau angin masuk ke dalam muka kalian secara langsung. Ya, jadi untuk pemakaiannya ya sesuai kebutuhan kalian aja. Kalian butuh yang seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi udah gitu untuk lock system ini juga innernya juga bisa dibuka juga sama dua-duanya udah removable. Dia udah yang cooled juga ya, apa ya istilahnya, udah bahannya udah yang dingin lah kalau dari HJC dia bilangnya. Ini juga sama sebenarnya. Udah gitu kalau kalian lihat di sini ini tuh ada, dia bisa pakai Sena 20B kalau nggak salah. Itu yang khusus untuk HJC ini gitu ya, 20B, 20A apa gitu. Nah, ini udah ada integrated space untuk memasang intercom itu. Tapi di C91 juga sebenarnya udah ada. Ya, jadi C91 juga sebenarnya udah ada, udah bisa juga gitu.
Nah, yang membedakan tadi masalah mekanisme visor, double visor itu kalau kalian pakai C91 kalian bisa naruh intercom itu lebih ke bawah lah, bisa pakai yang sistem clamp ya, karena dia tidak diganggu oleh sistem double visornya. Sedangkan kalau kalian mau pakai yang I90 itu ya mau nggak mau harus ditempel di bagian atas, karena bagian bawah sini ada mekanisme untuk double visor gitu teman-teman ya. Sebenarnya perbedaannya sih itu aja. Oh iya, berat ya, kita coba ya, kita coba cek beratnya mana yang lebih berat, C91 atau I90. Oke, kita coba C91 dulu. Ya. Satu 1718 ya. C91 itu beratnya 1719, 1,7 kilo. Nah, kalau 90 I90 itu beratnya 1859 ya. Jadi I90 ini dia lebih berat. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena ada sertifikasi ICI-nya juga atau gimana. Jadi harus ada minim berat. Ini lebih berat, kurang lebih hampir 140 graman lah. Ya, 140 gram lebih berat. Nah ya, jadi sekarang kita akan coba pakai. Cuman ini disclaimer ya, jadi kepala gue sebenarnya M. Helm ini tuh yang size ini yang ada adalah XL. Jadi pasti akan kegedean, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai preview ya, preview untuk helm ini kalau dipakai di kepala gimana. Jadi kebetulan dua-duanya harusnya share yang paling gede ya, karena kan XL sama XL. Oke, ini double D-ring. Yang bener. Kenapa ngefit? Coba tutup. Lumayan loh. Lumayan ngefit loh ini. Ya, ininya agak kegedean dikit. Mungkin baiknya upsize 1 kali. Gua harusnya mungkin L. Ya, ini kalau kebuka. Ya. Ini double visor. Nah, ini kalau gue tutup. Ya. Bener loh. Ngepas loh. Ya, ini kegedean dikit sini ya. Bisa kelihatan ya, ini gua ya ada puteran, tapi gua rasa kalau L sih masuk sih, ngepas dah di gua. Ya, ini untuk yang C91. Jadi ini buat teman-teman juga sebaiknya kalau misalnya mau beli helm, baiknya sih dicobain gitu supaya tahu bentuknya ngepasnya di mana, kecuali kalian benar-benar udah pernah pakai tipe yang sama gitu, kalian mau beli lagi ya itu nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba I90. Nah, ini gampang banget sih mekanismenya. Oke. Tuh. Oh enggak, yang ini bagian pipinya kerasa lebih lebar justru. Lebih leluasa, tapi atasnya ngepas. Apakah ini karena kepalaku makin besar? Ya, dua-duanya double D-ring ya. Ya mungkin L sih ini oke.
Ini buat kepalanya yang L, size ini oke, XL. Ya, nih. Ya, ini double visornya. Ya. Nah, ini kalau gua pasang flip up ya. Ini sama muter, tapi ini kerasa lebih lowong sih. Tapi kalau udah dipakai, ini kan tadi berapa? 118 ya? Enggak sih. Enggak seberat itu gitu maksudnya. Harusnya kalau gue pakai L mungkin akan lebih enak lagi. Ya, jadi buat teman-teman mungkin yang mau ngambil C91 sama I90, ada baiknya upsize aja satu size ya. Nah, itu dia teman-teman perbedaannya ya. Jadi kalian kalau mau milih antara kedua helm ini, yang pasti yang pertama harganya ya, ikutin budget kalian. Kalau i90 ini di 3 jutaan, sedangkan kalau C91 ini di 2 jutaan. Ya, terus kalian apa yang mau dicari dari helm flip up kalian? Mau yang memang dingin banget, yang adem banget, itu bisa pilih ini walaupun dia sedikit lebih berat, ya kan? Atau yang lebih budget friendly, tapi ya tetap oke gitu. Cuman ya bagian bawah ininya nggak bisa kalian tutup, jadi anginnya pasti masuk, kayak gitu-gitu tuh. Hal-hal minor udah gitu kayak pengoperasian double visor di atas itu masalah atau enggak buat kalian. Nah teman-teman, sekian video dari kita. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Ya, sekarang kalian tahu kalau kalian mau beli kedua helm ini di mana? Iya, di RC. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Dadah.